Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Bima Baharsya, NPM 22140710810. Di sini saya akan mengulas materi tentang motor bakar bensin 2 tak dengan dosen pengampu Pak Dr. Mareli Telombanya, STP, MSc. Di sini saya akan mereview ulas tentang motor bakar bensin 2 tak. Pengertian motor bakar. Motor bakar adalah konverter energi yang memanfaatkan prinsip perubahan panas untuk diubah menjadi energi mekanis, mesin atau pesawat yang berbentuk motor bakar. Memerlukan bahan bakar, energi kimia yang terdapat di dalam bahan bakar kemudian diubah menjadi energi panas, sehingga menghasilkan kerja mekanik. Proses transformasi energi di dalam motor bakar terjadi selama proses pembakaran bahan bakar. Berdasarkan jenis pembakaran yang digunakan motor bakar, dibedakan menjadi motor pembakaran luar dan motor pembakaran dalam. Di sini dimaksud dengan motor pembakaran luar itu adalah seperti contohnya pembakaran di luar, motor bakar pembakaran dalam contoh sepertinya adalah sistem isap buang keluar atau dengan percikan busi dari motor 2 tak. Motor bakar adalah Motor bakar juga dikenal sebagai sebuah konverter energi yang memanfaatkan prinsip perubahan panas untuk diubah menjadi energi mekanis. Mesin atau pesawat biasanya juga memerlukan dan menggunakan bahan bakar, dan juga energi kimia yang terdapat dalam bahan bakar dapat diubah menjadi panas sehingga menghasilkan kerja mekanik. Itu yang disebut motor bakar mesin 2 tak. Selanjutnya, prinsip kerja mesin 2 tak. Istilah-istilah yang harus diketahui untuk bisa memahami prinsip kerja motor bakar bensin 2 tak yaitu TMA atau titik mati atas, atau TDC, Top Dead Center. Posisi piston berada pada titik paling atas dalam silinder mesin atau piston berada pada titik paling jauh dari force angle crankshaft. Dan selanjutnya, TMB titik mati bawah atau BDC, Bottom Dead Center. Posisi piston berada pada titik paling bawah dalam silinder mesin atau piston berada pada titik paling dekat dengan poros engkol crankshaft. Selanjutnya, ruang bilas yaitu ruangan di bawah piston di mana terdapat poros engkol crankshaft, sering disebut sebagai bak engkol crankcase. Berfungsi gas hasil campuran udara, bahan bakar, dan pelumas bisa tercampur lebih merata. Selanjutnya, pembilasan scavenging, yaitu proses pengeluaran gas hasil pembakaran dan proses pemasukan gas untuk pembakaran dalam ruang bakar. Yang dimaksud oleh TMA ini adalah posisi piston berada pada titik paling atas dalam silinder mesin atau piston berada pada titik pada jauh poros engkol di dalam yang disebut namanya juga crankshaft. TMB, titik mati bawah atau BDC, bottom dead center, posisi piston berada pada titik paling bawah dalam silinder mesin atau piston berada pada titik dekat dengan poros engkol crankshaft. Yang dimaksud dengan ruang bilas yaitu ruangan di bawah piston di mana terdapat poros engkol, contohnya crankshaft gitu kan. Crankshaft itu adalah bagian bodi motor bakar. Di sini kita bisa lihat contohnya
gambar dari mesin dua tak ada TMA di sini atau titik mati atas, TMB titik mati bawah di sini, dan di sini yang namanya piston. Ini namanya piston. Setelah itu di sini ada exhaust port dan intake port. Materi selanjutnya, prinsip kerja motor bakar dua tak. Pada proses ini terjadi pembesaran volume silinder karena saat posisi piston di atas, volume silinder akan sangat minim. Sementara ketika piston bergerak ke bawah, maka volumenya ber, membesar. Pada saat piston bergerak ke bawah, dinding piston akan menutup saluran intake sehingga udara di dalam crankcase akan mengalir combustion chamber melalui transfer port. Dan di sini adalah sebagai contoh gambar dari langkah kerja dari prinsip kerja motor bakar bensin dua tak. Langkah kedua, piston bergerak dari TMB titik mati bawah ke titik mati atas. Pada proses ini terjadi pengecilan volume ruang bakar. Pergerakan piston ke atas juga akan menutup transfer port dari exhaust sehingga pergerakan akan mempresi udara bensin yang sebelumnya masuk ke ruang bakar. Ketika piston sudah mencapai puncak, maka busi akan membersihkan api. Saat ini kompresi sangat tinggi, akibatnya terjadi pembakaran. Yang dimaksud di sini adalah busi dapat menghasilkan percikan api dan dapat terjadi pembakaran. Dan itu adalah contoh prinsip kerja motor bakar bensin dua tak. Materi selanjutnya, komponen motor bakar bensin dua tak. Yang pertama, kepala silinder sebagai penutup atas bagian silinder, sekaligus sebagai tempat combustion chamber. Yang kedua, blok silinder, fungsinya sebagai tempat naik turun piston. Yang ketiga, crankcase, merupakan ruang di bawah piston yang berfungsi dalam hal pemasukan campuran udara dan bensin. Intake port merupakan saluran masuk yang terhubung langsung dengan crankcase. Transfer port merupakan sebuah saluran di dalam blok silinder yang menghubungkan crankcase dengan combustion chamber sehingga udara dari dalam crankcase bisa naik ke ruang bakar. Exhaust port merupakan saluran buang yang terhubung langsung dalam ruang bakar. Poros engkol adalah komponen yang mengubah gerakan naik turun piston menjadi gerakan rotasi. Piston berfungsi untuk mengubah volume ruang bakar sekaligus menutup dan membuka semua saluran pada mesin. Connection rod berfungsi menghubungkan gerakan piston ke poros engkol. Di sini kita dapat melihat bagian-bagian dari komponen motor bakar bensin dua tak. Yang di sini ada busi terletak di sini, ada campuran udara, di sini bagian ada katup masuk, ada ruang bakar, ada silinder blok, ada batang torak di sini, ada poros engkol, di sini ada di bagian luar ada crankcase. Dan di dalam bagian motor bakar bensin dua tak ini ada piston di dalamnya. Sistem pendingin dalam motor bensin dua tak adalah di bagian sini dan bagian silinder head ada di sini dan katup buang ada di sini. Baik, di sini adalah komponen motor bakar bensin dua tak. Cukup mudah dimengerti karena sebenarnya motor bakar bensin dua tak ini sering kita temui dalam kehidupan nyata seperti motor-motor e-racing atau segala macamnya. Kita dapat melihat kinerja mesin itu secara langsung dan kita dapat melihat pergerakan piston dan komponen motor bakar bensin dua tak. Selanjutnya,
Aplikasi motor bensin 2 tak. Mesin sepeda motor dan di mesin mobil, pada mesin gergaji, genset, atau pada mesin potong rumput, dan juga mobil salju. Di sini kita sering menemui di dalam mesin sepeda motor banyak sekali yang menggunakan motor bakar bensin 2 tak, seperti contohnya King, motor-motor 2 tak lainnya yang memiliki pembakaran yang berbeda. Mesin mobil pada gergaji dapat juga menggunakan motor bakar bensin 2 tak. Pada mesin potong rumput dapat juga menggunakan aplikasi motor bakar bensin 2 tak. Pada mobil salju dapat juga menggunakan aplikasi motor bakar 2 tak. Tapi yang saya sering lihat secara dunia nyata baru mesin sepeda motor dan pada gergaji mesin. Ya, sering kita temui bagian-bagian motor pada aplikasi seperti ini sudah banyak kita temui. Di sini adalah contoh bagian luar dari piston. Ini adalah crankshaft. Di dalam sini ada piston di dalam sini dan di sini adalah busi. Setelah itu di sini ada engkol dan ada katup buang, katup masuk di dalam sini. Selanjutnya, materi selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan motor bensin 2 tak. Kelebihan motor bensin 2 tak adalah satu, hasil tenaganya lebih besar dibandingkan mesin 4 tak. Yang kedua, mesin 2 tak lebih kecil dan ringan dibandingkan mesin 4 tak. Yang ketiga, mesin 2 tak lebih murah biaya produksinya karena konstruksinya yang sederhana. Kekurangan motor bensin 2 tak adalah satu, efisiensi bahan bakar mesin 2 tak lebih rendah dibandingkan mesin 4 tak, tak boros. Yang kedua, mesin 2 tak memerlukan percampuran oli dengan bahan bakar oli samping two-stroke oil untuk pelumasan silinder. Mesin 2 tak menghasilkan polusi udara lebih banyak. Polusi terjadi dari pembakaran oli samping dan gas ruang bilas yang lolos, bocor, dan masuk langsung ke lubang pembuangan. Yang keempat, pelumasan mesin 2 tak tidak sebaik mesin 4 tak. Ini mengakibatkan usia suku cadang dalam komponen ruang bakar relatif lebih singkat. Benar, jadi yang kita tahu sendiri, motor bakar bensin 2 tak lebih murah karena biaya produksi lebih sederhana. Kelebihannya yang lain, tenaganya lebih besar dibandingkan mesin 4 tak. Tapi, motor bakar bensin 2 tak memiliki kekurangan yang lebih banyak. Contohnya, efisiensi bahan bakar. Motor bakar bensin 2 tak lebih boros dalam penggunaan bensin daripada motor 4 tak. Yang kedua, mesin 2 tak memerlukan campuran oli dan bahan bakar. Jadi untuk pelumasan silinder ke dalam mesin. Beda dengan silinder 4 tak. Dia tidak memerlukan oli dalam pembahan bakar. Setelah itu, mesin 2 tak dapat menghasilkan polusi udara lebih banyak. Polusi terjadi dari pembakaran oli samping dan gas ruang bilas yang lolos, bocor, dan masuk ke lubang pembuangan. Pelumasan mesin 2 tak tidak sebaik mesin 4 tak. Ini mengakibatkan usia suku cadang dalam komponen ruang bakar relatif lebih singkat.
Jadi yang dimaksud itu adalah komponen motor bakar bensin dua tak itu udah nggak terlalu awet gitu daripada empat tak karena pelumasan pada mesin tidak sebaik mesin empat tak gitu. Ini mengakibatkan usia suku cadang dalam ruang bakar relatif lebih singkat. Dan itu adalah contoh-contoh kekurangan dan kelebihan dari motor bakar bensin dua tak. Tidak terlalu banyak kekurangan, cuman namun kelebihannya juga lebih banyak. Kesimpulan yang kita dapat dari materi kali ini, pengurusan materi kali ini adalah motor bakar bensin dua tak adalah mesin pembakaran dalam satu siklus pembakaran yang mengalami dua langkah piston berbeda dengan putaran empat tak yang mengalami empat langkah piston dalam satu kali siklus pembakaran. Meskipun keempat proses intake, kompresi tenaga, dan pembuangan juga terjadi. Sekian dari saya. Terima kasih telah melihat video ini. Saya Muhammad Bima Barsya, NPM 22140710080, sudah mengulas materi tentang motor bakar bensin dua tak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.